Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, Bapak Ibu yang kami muliakan, para adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Salah satu teladan yang ada pada diri Nabi kita, Nabi kita dikenal dengan sifatnya, yakni fatonah, cerdik, pandai, pinter ya. Kita semua umatnya seharusnya juga berusaha untuk menjadi umat yang pinter, yang pandai. Maka kewajiban untuk taklim berlaku bagi kita semua, belajar sejak kita masih dalam buayan ibu kita sampai nanti nyawa berpisah dengan tubuh kita sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan semangat belajar pada diri kita terus bisa kita kembangkan, dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai huruf H. Huruf H yang pertama adalah hamba. Biasanya ditambah dengan kalimat hamba sahaya. Padanan katanya di negeri sana, negeri Arab sana, dulu dikenal dengan istilah budak. Tugas kita sebagai manusia secara umum itu dibagi menjadi dua. Saya kira sudah sangat kita kenal. Pertama adalah menjadi hamba Allah. Bahasa Al-Qur'annya abdun. Di huruf hijaiyah itu A-nya itu kan ada dua ya, alif sama ain. Nah ini pakai ain, abdun, menjadi hamba Allah. Yang tadi kita sebut biasanya diteruskan dengan hamba sahaya. Tugas utamanya ialah beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hidupnya. Bahkan bagi umat Islam, semboyannya tidak tanggung-tanggung, tiada hari tanpa ibadah. Bahkan mungkin tidak hari ya, tiada
jam tanpa ibadah, bisa lebih dipersingkat lagi, mungkin tiada detik tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia olahraga ada semboyan tiada hari tanpa olahraga, maka hakikatnya hidup kita, kewajiban kita yang pertama itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ad-Dzariyat saya kira sudah sangat kita hafal ya. Adik-adik saya kira juga sudah hafal. Kalau sedang belajar pidato, bahasanya? Pak Janan? Belajar pidato? Khitobah ya. Tak lihat di YouTube-nya itu kadang-kadang belajar pidato. Nah, barangkali bisa dijelaskan juga oleh adik-adik sekalian tentang kewajiban beribadah ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di penjelasan kitab tafsir dijelaskan makna abdun itu memang asalnya adalah hamba ya, hamba. Tapi juga bisa diartikan dengan anak panah yang pendek, anak panah yang pendek. Sebagai hamba, maka harus tertanamkan pada diri kita bahwa hamba itu tidak punya kekuasaan sedikit pun. Ya, tidak punya kekuasaan sedikit pun. Semua harta miliknya, semua harta yang ia kuasai itu adalah milik tuannya. Milik tuannya. Jadi kalau hakikatnya kita ini sebagai hamba, maka yang melekat pada diri kita ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini akan diambil kembali. Ada yang diambil dengan cara yang lumrah, yang wajar. Ada yang diambil dengan cara paksa ya. Sehingga kalau terjadi musibah di antara kita itu kan kita disuruh mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kepada Allah pula semuanya akan dikembalikan ya. Meninggal wajar, tapi ada yang meninggal dengan cara kena musibah ya. Ini sekarang ada erupsi lagi Semeru ya. Cianjur ya, Cianjur belum selesai, Semeru ikut batuk lagi ya. Kalau diibaratkan hamba, barangkali bayangan kita di negeri asalnya sana. Kalau di kita mungkin bisa, mohon maaf cocok nama mboten ini. Diibaratkan tukang parkir. Ya. Tukang parkir itu dititipi oleh orang yang punya kendaraan. Merek kendaraannya macam-macam. Sepeda motor, mobil, atau kendaraan yang lain. Kan hanya sekedar titipan kan ya tukang parkir itu. Kecuali kalau kendaraannya sendiri ikut diparkir di situ. Semuanya adalah milik orang lain. Dia hanya sekedar dititipi saja. Sewaktu-waktu selesai urusannya, kendaraannya itu akan diambil lagi. Nah, sama seperti itu ya, sama seperti itu bahwa harta benda yang dititipkan kepada kita ini sebenarnya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Quran, kalau kita buka di kitab Mu'jam atau Fathur Rahman, Allah menggunakan sebutan-sebutan, beberapa sebutan dalam bentuk mufrad abdun,
digandeng dengan nama Allah Abdullah, kemudian dengan digandeng dengan dhamir abdihi berarti hambanya, atau abdina hamba kita. Kemudian dalam bentuk jamak ada kalimat ibad, kemudian ibadallah hamba Allah, dan yang secara khusus Allah menyebut dengan kalimat di samping ibadihi, Allah juga menyebut kalimat dengan ibadur rahman. Yang tadi ayatnya kita kutip, wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ini tugas kita yang paling utama ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah. Adik-adik harus bersemangat ibadahnya ya. Bersemangat. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ditentukan aturannya di dalam ajaran Islam. Kita usahakan ibadah yang kita lakukan itu sebaik-baiknya. Menarik ini adik-adik ya, yang senang lihat Piala Dunia ya di Qatar. Pertama kali Piala Dunia diselenggarakan di negeri yang mayoritas Muslim atau negara Muslim seperti Qatar. Perhelatannya luar biasa, nuansanya nuansa Islami di samping nuansa yang lain. Ada pembacaan ayat Al-Quran, ada azan, dan efek dominonya ya, efek karambolnya itu di luar dugaan kita. Turis-turis yang datang ke sana atau supporter penonton yang datang ke sana yang non muslim ya, banyak ternyata yang kemudian kagum. Ada kita lihat di YouTube atau di video itu ya, mereka saking kagumnya melihat umat Islam sedang sholat di masjid. Nah itu ya apa ibadah umat Islam itu ya, terus kagum, akhirnya dibimbing, diajak syahadat, nah bisa masuk Islam. Di YouTube itu ditulis ribuan orang turis mancanegara masuk ke Qatar akhirnya menjadi muslim. Wah, luar biasa. Mereka yang mu'alaf tentu ibadahnya ya namanya mu'alaf, baru masuk Islam ya sekedar yang bisa saja yang mereka lakukan. Tapi bagi kita yang sudah lama belajar cara ibadah kepada Allah, tentu berusaha untuk menjadi ibad, menjadi abdullah, ibadallah, dengan cara melaksanakan sebaik-baiknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik ngantuk misalnya ya. Kalau sholat diusahakan untuk tidak ngantuk ya. Kalau sholat diusahakan tidak ngantuk. Meskipun kadang-kadang saya perhatikan sholat jamaah di masjid itu ada orang yang sholatnya sambil ngantuk. Karena menurut suatu qaul ya, pendapat dari imam madhab, kalau sedang sholat kok ternyata tidur ya, maka tidurnya itu membatalkan wudhunya. Nah karena membatalkan wudhunya, maka sholatnya menjadi ya tidak sempurna alias batal. Saya pernah mengikuti sholat taraweh ya, sholat taraweh Ramadan yang dengan cara 1 bulan khatam Quran ya, berarti setiap malam 1 juz dibaca di kampung sana di Lamongan sana ya. Saking panjangnya ada makmumnya itu mungkin saking konsentrasinya ya. Ngoro rubuh ketebuk
Mulai saking dawane sampai ngantuk ya. Jadi berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tujuan kita beribadah kepada Allah itu sesuai dengan kadar kemampuan atau kualitas diri kita masing-masing. Ibnu Sina membagi tujuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi 3 golongan. Dijelaskan di dalam kitab tafsir. Yang pertama, beribadah kepada Allah itu karena didasari oleh sifat takut. Terutama takut kalau tidak beribadah nanti akan disiksa, dikubur dan disiksa di api neraka. Menurut Ibnu Sina ini namanya tingkat ibadah hamba Allah yang paling rendah. Jadi ibadah itu karena takut terhadap siksa Allah, baik siksa di dalam kubur maupun siksa di akhirat kelak di neraka. Kula jenengan mungkin nggih tasik wonten nggih. Ini dasar-dasar sedikit-sedikit masih ada yang seperti ini. Karena kita beribadah itu karena takut. Kan di Al-Quran banyak ayat-ayat yang berupa peringatan dan ancaman kan ya. Maka sebagian orang meskipun menyatakan ini tingkatannya paling rendah, ya menurut saya ya bagus-bagus saja. Karena Al-Quran memang, Al-Quran dan hadis banyak menjelaskan soal resiko sanksi yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Ibnu Sina, dasar beribadah kepada Allah adalah mengharap surganya, mendapatkan balasan pahala, puncaknya adalah mendapatkan pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut di penjelasan di kitab tafsir itu ini mirip dengan pedagang ya, mirip dengan pedagang. Dia berdagang kan kepingin mendapatkan untung, nah gitu ya. Nah, hakikatnya orang yang sedang beribadah itu sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjual dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap dari proses berdagangnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah akan memberikan pahala, balasan kepada kita, pahala dan surga, dan dibebaskan dari siksa api neraka. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, kan gitu ya. Maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang sangat menguntungkan, tunjikum min adzabin alim, yang bisa membebaskan kamu sekalian dari azab yang sangat pedih, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasar ibadah yang kedua. Dasar ibadah yang ketiga menurut Ibnu Sina adalah dasarnya cinta kasih. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mencintai hamba-hambanya yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dasarnya sudah cinta itu, ya pengorbanannya menjadi sangat luar biasa, hadirin sekalian. Akan memberikan bagian yang terbaik dari apa yang kita miliki. Napa niku juz yang kedua, kalau saya di awal juz yang kedua, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, memberikan apa-apa yang kita cintai untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu
membutuhkan energi yang luar biasa pada diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang awam, saya kira tiga-tiganya dipadukan menjadi satu. Kita ibadah takut karena mendapatkan sanksi dari Allah. Dua, beribadah kepada Allah mengharap mengharap mendapatkan balasan dari Allah dengan sebaik-baik balasan. Bahkan sebagian orang itu memang beribadah untuk mendapatkan rezekinya Allah. Rajin melaksanakan sholat duha, supaya mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah. Sholat hajat, itu supaya hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik kalau mau ujian malamnya sholat tahajud supaya nilainya baik, mendapat predikat mumtaz, mendapatkan predikat yang terbaik. Ya masih ada motifnya seperti itu, ya wajar-wajar saja. Memang kita sedang beribadah kepada Allah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sedang kita harapkan. Kepada siapa lagi kalau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak dan Saudara, Ibu-ibu yang saya hormati. Ada uraian di kitab tafsir hadirin sekalian, Bapak bisa membandingkan surat Al-Kafirun dengan suratul Fatihah, kaitannya dengan ibadah. Di surat Al-Kafirun, ikrar beribadah kepada Allah itu menggunakan dhamir ana, mutakallim wahdah. La a'budu ma ta'budun, menggunakan kalimat ana, dhamir ana, saya. Sedangkan di surat Al-Fatihah itu menggunakan kalimat kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dalam beribadah itu pribadi-pribadi kita dianjurkan memang untuk beribadah kepada Allah, tapi dalam praktek ibadah kita semua itu diutamakan untuk melakukan ibadah itu dengan cara berjamaah. Dengan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menarik hadirin sekalian ya. Mungkin di kitab-kitab tafsir bab suratul Fatihah banyak ya penjelasan-penjelasan. Saya menggarisbawahi salah satunya di sini. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah atau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Di penjelasan kitab tafsir dijelaskan seperti ini. Setidaknya ada beberapa bagian penting atau beberapa pesan dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, ciri khas ajaran Islam adalah menekankan kebersamaan supaya di antara kita ini ada tumbuh kesadaran sosial. Nah, ciri khas dari ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita untuk sifat kebersamaan ini dengan cara berjamaah itu. Coba perhatikan hadirin sekalian ya, ibadah-ibadah yang pokok-pokok itu muatan kesadaran sosialnya sangat kental sekali. Sholat misalnya seolah-olah hubungannya kita kan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pesan sosialnya sangat luar biasa kentalnya. Allahu Akbar, kita memang beribadah kepada Allah, tetapi diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dan ke kiri. Kesadaran sosialnya harus sangat kental. Apalagi puasa dan zakat, aspek sosialnya, kebersamaannya sangat luar biasa. Puasa itu berarti menunjukkan kita bukan sekedar ngomong bahwa kita punya kesadaran sosial, tapi langsung praktek. Kita merasakan lapar dan dahaga seperti saudara-saudara kita yang sedang lapar dan dahaga. Jadi praktek langsung.
Zakat, nah di situ juga menjadi jembatan ya, penghubung antara agniya dan fuqara, antara yang kaya dan miskin. Haji, saya kira juga seolah-olah memang urusan kita dengan Allah, tetapi aspek sosialnya juga sangat luar biasa. Karena di situ ada syariat kurban, ya. Dianjurkan banyak berinfak dan bersedekah dan seterusnya. Yang kedua, hadirin sekalian, dari Iyyaka na'budu ini menjelaskan bahwa ibadah yang kita lakukan itu dengan cara bersama-sama itu akan menyempurnakan ibadah-ibadah yang kita lakukan apabila ada kekurangannya dengan cara sholat berjamaah misalnya. Ketentuan yang paling gampang menjadi contoh, kita kalau sholat kemudian kita masbuk ya, kita masbuk. Pokoknya imam belum selesai rukuk, imam masih dalam keadaan rukuk, kita hadir, itu kita sudah diakui sebagai mendapatkan 1 rakaat, tidak usah menambah 1 rakaat. Kecuali kalau imamnya sudah selesai rukuk, sudah i'tidal, berarti kita sudah ketinggalan 1 rakaat. Itu artinya apa? Kekurangan kita itu bisa ditembel, disempurnakan dengan saudara-saudara kita yang sedang sholat berjamaah itu. Fatihahnya kita sudah hubungkan langsung dengan imamnya, sudah diwakili Fatihahnya imam. Dan kita yakin hadirin sekalian bahwa sholat kita, beribadah kita kepada Allah itu ada kekurangannya. Dengan kalimat Iyyaka na'budu itu menjadi ada kandungannya. Dari sekian orang yang sholat berjamaah itu mungkin ada sholatnya yang betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau pada saat sholat itu ternyata kita belum khusyuk, barangkali disempurnakan oleh saudara kita yang sholatnya bisa khusyuk. Sholatnya ngantuk-ngantuk mau ya kurang. Disempurnakan oleh saudara kita yang sholatnya betul-betul khusyuk. Jadi sangat dianjurkan untuk membangun kebersamaan. Nah ini sholatnya seneng dewe-dewe, ini ono kurangnya terus ditembel sopo. Nggak ono sing iso nembel. Maka kita dianjurkan untuk diajak hayya 'alas shalah supaya bisa sholat berjamaah. Yang terakhir hadirin sekalian, dengan cara sholat berjamaah itu derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa derajat. Dibanding dengan kalau sholat sendiri tidak ada jamaahnya ya dapatnya hanya 1 saja. Ditambah dikalikan dengan sekian banyak orang yang sholat berjamaah itu nilainya bareng-bareng menjadi sangat banyak. Itulah hadirin sekalian, jadi kita semua punya tugas utama adalah menjadi hamba-hamba Allah. Dan secara khusus kemudian hamba Allah itu diberi kalimat digandeng dengan Asmaul Husna, Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Nanti bisa dilihat penjelasannya di Ibadur Rahman itu sampai ada 8 ciri khas. Ini betul-betul kalau dijalankan menjadi hamba Allah yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban utama yang pertama menjadi hamba Allah. Kewajiban yang kedua nanti dibahas kapan-kapan, menjadi khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pemimpin di atas dunia ini, memakmurkan dunia yang diwariskan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.